Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Anugerah Sulung. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama ibadah online hari ini. Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu,
Shalom Jemaat Anugerah Sulung, bertemu lagi dengan saya Samuel. Dan mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami bisa berkumpul bersama melalui media online ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau buka hati dan pikiran kami. Kau berikan kami telinga yang dengar-dengaran, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan firman itu bisa tertanam dan tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan adalah firman dari Engkau Tuhan. Ini doa kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang memaksimalkan kuasa dari Kristus. Tentu setiap dari kita itu punya kuasa. Di tempat kerja ada atasan, ada bawahan. Di keluarga ada orang tua, ada anak. Banyak dari kita yang berpikiran bahwa yang punya kuasa itu hanya yang terletak di atas-atas. Mungkin pimpinan, mungkin hanya orang tua. Tapi menurut saya, yang punya kuasa itu kedua sisi. Atas juga punya kuasa, bawah juga punya kuasa. Tentu atasan bisa marah-marah, bisa PHK, bisa manggil, bisa skors dan lain-lain. Di keluarga juga orang tua bisa memarahi anak, bisa mengatur anak, bisa menentukan anaknya sekolah di mana, anaknya makan apa. Tapi yang di posisi bawah, di tempat kerja, bawahan juga punya kuasa. Ketika bawahan gak terima, bisa memboikot satu perusahaan, bisa mendemo, bisa mogok kerja. Tentu itu akan mengganggu yang di atas. Dalam keluarga juga, ketika ada anak-anak, mungkin ada beberapa dari kita yang punya anak, anaknya masih bayi. Tentu anak yang masih bayi itu bisa berkuasa dan mengganggu hidup orang tuanya. Misalnya orang tuanya udah capek kerja seharian, udah tidur, lalu subuh-subuh anak itu menangis. Ketika anak itu menangis, orang tua terpaksa harus bangun tidur, buatin susu, gantikan popoknya dan sebagainya. Atau mungkin ketika anak itu udah beranjak menjadi balita atau SD, lalu pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Anak tersebut melihat ada mainan yang sangat diinginkan anak tersebut. Lalu anak tersebut minta ke orang tuanya, "Bu, Pak, beli ini ya, aku mau mainan ini." Orang tua yang punya kuasa tentu bilang, "Nggak boleh, jangan, mainanmu banyak." Tapi anak-anak juga punya kuasa. Kalau mereka nggak terima, kalau bahasa Jawanya itu gedrak-gedruk ya, dia bisa gulung-gulung di lantai, teriak-teriak, nangis, sampai semua yang ada di situ tahu kalau anak ini bikin mainan. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua mengalah. Anak yang menang. Wis timbang rame tak beli no. Nah, saya tidak mau membahas soal orang tua dan anak di sini, tapi soal kuasa. Bahwa setiap dari kita itu punya kuasa masing-masing. Melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui uang kita punya kuasa. Nah, di Alkitab ada satu kisah yang saya ingin kita sama-sama belajar ya. Yaitu dari Yohanes 13. Di Yohanes 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini perikop yang akan kita pelajari pada hari ini. Dari 3 ayat pertama yang kita baca ini kita tahu bahwa ini menjelang hari raya Paskah. Sesaat sebelum Yesus akan ke Taman Getsemani, sebelum perjamuan terakhir.
Dan ketika para murid itu makan malam bersama, iblis membisikkan rencana untuk mengkhianati Yesus ke hati Yudas Iskariot. Tapi di ayat 3 dikatakan bahwa Yesus telah diberi segala sesuatu oleh Bapa, termasuk pengetahuan. Yesus sadar kalau Yesus adalah Allah. Yesus sadar kalau dia adalah yang maha kuasa. Dia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah setelah dia bangkit nantinya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus pun tahu bahwa ketika dia makan malam bersama, di depan dia ada Yudas, semeja bareng Yudas, dan Yudas akan mengkhianati Yesus. Bukankah kita juga sering berada di posisi ini ya? Kita sadar kita punya kuasa, lalu di depan kita ada orang yang mungkin nggak bertanggung jawab, mungkin kurang ajar sama kita. Lalu apa reaksi kita yang umum? Tentu kita akan, oh kamu ini ya kurang ajar, awas kamu nanti. Kita bisa mengancam. Atau mungkin kita menggunakan kekuasaan kita untuk memanipulasi yang ada. Oh ini kalau nanti tak taruh di sini, dek tak kasih kerjaan ini ben kapok deh. Nah, kita mau memanfaatkan kekuatan kita, kekuasaan kita untuk hal yang justru mengganggu orang. Dengan dasar mungkin kita nggak terima, mungkin kita memikirkan diri kita sendiri, kita egois. Lalu kita lihat dari bagian ini, kita lihat selanjutnya ya. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia tahu dia yang punya kuasa, dia Allah, dan di depan dia ada orang yang mau mengkhianati dia. Kita baca bersama-sama di ayat 4 dan ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara lihat apa yang Yesus lakukan? Yesus mengusir Yudas, menghukum Yudas? Tentu tidak. Justru Yesus menanggalkan jubahnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, buat saudara-saudara yang belum tahu, membasuh kaki itu adalah pekerjaan budak yang rendah pada zaman itu. Ketika tuannya berpergian, keliling-keliling, kakinya banyak debu, budak yang rendah ini tugasnya mengambil air, mengambil kain, membasuh kaki majikannya. Yesus yang maha kuasa ini bukan mengusir Yudas, bukan menunjukkan kekuasaannya, tapi justru menanggalkan jubahnya. Dengan rendah hati dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Kekuatan kita pun, kalau kita lihat dari Yesus, menjadi sempurna itu dalam kerendahan hati. Bukan dengan tinggi hati, bukan dengan sombong, bukan dengan keinginan pamer kekuasaan. Tapi kekuatan kita jadi sempurna dalam kerendahan hati. Kita bisa lihat di sini bahwa Yesus melayani muridnya satu persatu tanpa terkecuali. Dia menanggalkan jubahnya, membasuh kakinya. Bukan hanya murid-muridnya, Yesus juga menanggalkan jubah kekuasaannya. Dia turun dari surga, jadi sama dengan kita, taat bahkan mati di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara. Yesus menebus kita semua dari dosa. Dia membasuh kita dengan darahnya yang mahal. Inilah bukti kerendahan hatian. Ini teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita, bahwa kekuatan kita itu menjadi sempurna dalam kerendahan hati. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, saudara lihat ya di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Apakah dikatakan di situ Yesus tidak membasuh Yudas, atau Yudas ditinggalkan, atau Yudas tidak dibasuh? Nggak ada.
Yesus membasuh kaki mereka semua tanpa terkecuali. Bahkan di ayat 11 dikatakan Yesus tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Tapi Yesus tetap dengan hati yang rendah hati mau melayani murid-muridnya. Dia tetap membasuh kakinya satu persatu. Kita lihat ya, Yesus menunjukkan kuasanya dengan sempurna itu dalam kerendahan hati. Dan kemudian di ayat yang ke-12 Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu ngerti gak sih apa yang aku perbuat? Dan Yesus kemudian menjelaskan. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Berhenti dulu di sini. Di sini Tuhan mengatakan bahwa benar aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Ya, ini sedikit intermezzo bagi saudara-saudara yang ditanya, mana Yesus buktinya kalau dia Tuhan? Yesus gak pernah ngaku Tuhan. Ini ada ayatnya ya, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Dan ada banyak lagi yang lain, tapi kita tidak membahas itu hari ini. Ketika Yesus mengakui dia adalah Tuhan, maka kita melihat bukan sekedar guru, bukan sekedar pemimpin, tapi Allah itu sendiri rela turun ke dunia, menggantikan posisi kita, menebus kita, melayani murid-muridnya, dan juga melayani kita. Mungkin banyak dari kita yang udah Kristen bertahun-tahun, kita udah rajin pelayanan, kita sering aktif, tapi mungkin kita belum menerima Tuhan sebagai Tuhan. Kita hanya menerima Yesus sebagai pemuas kebutuhan, sebagai salah satu jalan, tapi kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan di hati kita. Kita masih menggunakan pelayanan hanya untuk cari pengakuan, untuk mengasah kemampuan supaya jadi lebih baik lagi, untuk pamer, atau mungkin takut sama orang tua, wes udah lama Kristen kok nggak pelayanan, udah cepetan pelayanan lo sana, sungkan sama orang, sungkan sama Bu Gembala mungkin. Tapi bukan karena kasih akan Tuhan, bukan karena rasa ucapan syukur bahwa kita sudah dilayani Tuhan. Yesus rela turun ke dunia untuk melayani saudara dan saya. Bahkan sampai saat ini pun Yesus masih melayani saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa rela menanggung dosa kita semua, supaya kita dibenarkan di hadapannya. Dia rela merendahkan hati supaya kita ditinggikan di hadapan Bapa. Kekuatan itu jadi sempurna di dalam kerendahan hati. Lalu kita lanjut. Yesus menjelaskan kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita baca di ayat yang ke-14 dan ke-15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi saudara lihat ya, Yesus bukan cuma sekedar jadi babu, jadi pembantu, jadi budaknya murid-muridnya. Ya tak cuciin kakimu ya, tiap hari tak cuciin. Enggak. Yesus melakukan itu dengan satu tujuan. Dia punya tujuan yang jelas, bukan sekedar formalitas, tapi Yesus punya tujuan. Dan yang sudah kita baca di ayat 14 dan 15, tujuannya adalah memberikan teladan. Teladan itu apa? Apakah cuma sekedar lewat dilihat toh? Enggak. Teladan itu dilihat dan dihidupi, dipraktekkan, dilakukan. Yesus memberikan contoh supaya murid-muridnya juga saling membasuh kaki seperti yang kita baca tadi. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru memberikan teladan baru, yaitu membasuh kaki. Saling membasuh kaki. Artinya apa? Saling melayani, saling merendahkan diri. Bukan tinggi-tinggian, tapi justru merendahkan diri dan saling melayani, saling mengasihi. Teladan itu diteruskan, ada perubahan yang terjadi. Murid-muridnya yang hanya sekedar mau dilayani,
berubah menjadi mau melayani. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, amin. Kita sudah dilayani oleh Tuhan. Masalah terbesar manusia yaitu terpisah dari Allah. Dosa telah diselesaikan di atas kayu salib. Kita semua telah dibasuh bukan hanya dengan air, tapi dengan darahnya yang mahal. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Teladan apa yang perlu kita contoh? Apakah setelah dengar ini lalu Bu Gembala keliling ke rumah-rumah jemaat, Bu, Pak, permisi mau basuh kaki? Tentu tidak. Dulu waktu aku masih kuliah, di tempatku kuliah ada sebuah upacara, yaitu upacara basuh kaki untuk pelantikan pengurus pelayanan yang baru. Kita kumpul berempat, bertiga, lalu ada satu kakak rohani kita yang membasuh kaki masing-masing. Lalu kita bercerita, kita evaluasi selama 1 tahun, apa kegagalan yang kita lakukan, apakah kita sudah melayani dengan baik atau belum. Apakah kakak tersebut sudah melayani kita masing-masing atau masih hanya sekedar formalitas? Ada yang nangis, ada yang cerita banyak, ada yang dipendam sekian tahun, dibuka akhirnya. Ada perubahan yang terjadi. Lalu setelah ada pandemi ini bagaimana? Apakah tetap ada upacara basuh kaki tersebut? Tentu tidak. Tapi kami panitia melihat esensinya apa dari basuh kaki tersebut, yaitu saling melayani. Kita mau repot, kita mau merendahkan hati kita untuk melayani. Di konteks mahasiswa adalah para penerus pelayanan yang baru. Kita mau repot, kita mau telepon berjam-jam, kita mau tanya kabarnya, kita mau saling mendoakan, kita mau saling membantu, saling bergumul. Bukan sekedar formalitas, tapi dari hati yang terdalam atas ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah melayani. Maka kita mau melayani sesama. Bagi saudara-saudara yang mungkin sudah dengar Injil berkali-kali, sudah tahu cerita ini, tahu kalau Yesus pasti menolong, Yesus melayani, tapi dalam hati tidak menghidupi. Dalam hati hanya memanfaatkan pengakuan dari orang lain, masih mencari-cari berhala yang lain, entah itu kekuasaan, kesuksesan, ketenaran. Mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan, kita bertobat, kita terima Yesus yang melayani kita. Kita bukan mencari-cari kebahagiaan dari tempat lain, tapi dari Yesus. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus, sudah mengakui, sudah merasakan dilawat, dilayani oleh Yesus, mari kita ikuti teladannya. Kita saling membasuh kaki, kita saling melayani sesama kita. Di tempat kerja yang atasan yang bawahan bisa tanya-tanya, ya apa kabarnya, bisa dibantu apa, ada yang bisa dibantu doakan, ada pergumulan apa. Kita bisa saling memperhatikan, saling menguatkan. Yang di keluarga juga, orang tua bisa melayani kebutuhan anaknya. Bisa lagi kuliah, lagi sekolah online, kita nggak mengganggu anaknya. Kita bantuin, bisa dibantu apa tugasnya, dan lain-lain. Yang anak-anak juga bisa membantu orang tuanya. Bu, masak ya, tak bantu masak apa, belanja ke pasar, beli ini, beli ini itu, bantuin kerja ini, kerja itu. Kita bisa saling melayani. Bukan supaya diterima orang tua atau diterima atasan, bukan supaya bawahan atau anak-anak baik sama kita, tapi karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Maka sebagai ucapan syukur yang timbul dari hati, kita mau melayani Tuhan. Bagi saudara-saudara Jemaat GBI Anugerah Sulung, kita bisa saling melayani. Misalnya ada MO, ada Bina Iman, kita bisa saling ikut campur, turut berperan dalam program tersebut. Kita juga bisa saling menelpon sesama pelayan, sesama jemaat. Kita bisa menelepon, tanya kabarnya gimana. Kita bisa tanya pergumulannya apa. Mungkin kita bisa saling mendoakan juga, saling menguatkan. Sebagai saudara, sebagai keluarga besar.
Dan sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama, kita lompat beberapa perikop ya. Kita baca di ayat 34 dan 35. Ini setelah Yesus membasuh kaki, Yesus menjelaskan, lalu Yudas pergi untuk melakukan rencananya. Lalu Yesus mengatakan, Yesus memberikan suatu perintah yang baru di ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita menggunakan waktu kita, tenaga kita, uang kita, kemampuan kita, kuasa kita itu dengan kerendahan hati. 3 kali di ayat yang tadi kita baca, Yesus mengatakan supaya kita saling mengasihi. Karena apa? Karena Yesus sudah mengasihi kita. Di ayat 34 dikatakan, sama seperti Yesus telah mengasihi kamu, maka hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih yang bukan sekedar ya wes saya tak bantu, tak tolong. Bukan kasih yang ala kadarnya, tapi kasih yang tulus dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara yang mungkin selama ini jauh dari Tuhan, tidak menerima kasih Tuhan, merasa Tuhan gak melayani, Tuhan jauh di sana. Tuhan dekat, Tuhan mengasihi, Tuhan melayani saudara. Mari buka hati saudara, saudara terima Yesus. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus, mungkin masih jatuh bangun, kita ingat lagi, kita lihat lagi salib. Pada pengorbanannya yang begitu besar, Allah yang begitu maha kuasa rela untuk membatasi dirinya, menanggalkan jubahnya, turun ke dunia dan menebus saudara dan saya. Dia begitu tulus mengasihi kita sampai nyawanya pun dia berikan. Maka sebagai respon kita yang sudah ditebus, yang sudah dilayani, mari kita buka hati kita. Kita saling melayani sesama kita dengan tulus, sebagai bentuk ucapan syukur dengan kerendahan hati. Karena kuasa kita menjadi sempurna dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah diingatkan kembali akan Injil Tuhan. Tolong Tuhan kami berserah, Kau yang berproses, berperkara dalam hidup kami. Kiranya firman yang telah kami dengar bisa tertanam dan tumbuh dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah melayani kami, Engkau sudah menebus kami, dan Engkau juga yang akan memampukan kami untuk saling mengasihi, untuk saling melayani sesama kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berfirman Tuhan, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu tetap berkarya dalam hidup kami, tetap bekerja dalam hidup kami. Dan jika sedar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Ini doa-doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.